وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, Hadratul Mukarram wal Muhtaram, kepada para alim ulama, para habaib, para asatidz yang cukup banyak hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita doakan kumpulnya kita di sini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang sini bawa rezeki yang banyak. Yang belum dapat jodoh yang baik. Yang mendapat kesulitan hidup mendapatkan kesenangan hidup. Alhamdulillah. Wabil khusus kita doakan pada Sahibul Bait, guru kita Kiai Haji Ahmad Jazuli beserta para keluarganya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada umat Islam semuanya yang telah mendoakan kami. Saya selama 8 bulan mondok nyanten di Bareskrim. Emang kenapa Beb kasusnya Beb? Panitia maulid. Tapi alhamdulillah 8 bulan kagak ngeliat matahari Pak Gun. Gak tahu yang namanya siang malam, gak tahu, tapi alhamdulillah 8 bulan gak ngeliat matahari. Malam ini saya ngeliat matahari yang ada di wajah ibu-ibu, bapak-bapak, karena membawa kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Saya berlima, alhamdulillah. Saya Ustadz Ahmad Sobri Lubis, ada Ustadz Haris, Habib Ali, dan Ustadz Maman. Ya, masuk 8 bulan tahun lalu cuman lantaran jadi panitia Maulid Nabi. Tapi alhamdulillah belum lama 2 minggu yang lalu saya bebas juga di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan guru kita, imam besar kita Habib Rizik akan segera bebas. Amin. Bisa berkumpul bersama kita. Yang dimana beliau sedang dizolimi. Amin. Tapi kita yakin beliau adalah seperti gahru. Gahru apabila dibakar menimbulkan wangi yang sedap. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semakin dibakar bukan semakin bau busuk, tapi semakin bau wangi. Betul? Itulah guru kita Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar berkumpul lagi bersama kita semua. Doakan setiap sholat 5 waktu, imam besar kita. Saya 8 bulan bersama beliau, luar biasa Pak Bu. Kita dakwah di sana. Tahanan-tahanan yang tadinya nggak mau ngaji menjadi ngaji. Yang tadinya nggak bisa baca Iqra bisa baca Iqra. Yang tadinya bisa baca Iqra nggak bisa baca Quran bisa baca Al-Quran. Yang tadinya nggak kenal Nabi Muhammad kenal Nabi Muhammad. Kita ngajar tauhid, kita ngajar fikih, semua mereka para tahanan antusias mengikuti taklim dan pengajian. Bahkan ketika saya mau bebas, semua tahanan menangis. Habib, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya masuk di tahanan ini tadinya nggak kenal dengan namanya ulama, nggak kenal dengan namanya habaib, nggak kenal dengan namanya pengajian. Tapi saya bersumpah, ini kata para tahanan, begitu saya keluar, saya akan menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Maka dari itu Pak Bu, dimanapun kita berada, walaupun dilihat penjara hina, kelihatan dipandang orang penjara hina, belum tentu penghuninya jadi hina. Betul atau tidak? Allah Subhanahu wa taala kalau memuliakan orang, ya dimanapun tempat berada itu gak masalah.
di mana di situ tempat kalau Allah muliakan menjadi mulia, ibadallah. Maka dari itu saya teringat kalau orang masuk penjara, saya 8 bulan Pak Bu bagi pengalaman masuk penjara 8 bulan. Ini begitu masuk bingung mau ngapain. Apalagi yang penjara kalau lihat di TV, ya Allah, orangnya bertato semua, tinggal di sel. Tapi alhamdulillah Allah berikan kenikmatan. Keluarga yang ditinggalkan, keluarga saya di rumah Allah berikan kesehatan. Berkat doa ibu-ibu semua, saya juga diberikan kesehatan. Saya juga diberikan berbagai macam nikmat, alhamdulillah. Di mana kita sabar, Allah ganti dengan yaitu kebaikan. Percis kalau seorang mati meninggal dunia masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah, ini bisa menjadi nikmat barzah, bisa menjadi siksa kubur, betul. Kalau orang di masa dunianya dia hidup baik, maka kuburnya menjadi nikmat kubur, menjadi nikmat alam barzah. Tetapi kalau orang tersebut banyak dosa, banyak maksiat, banyak dosa, kuburannya bukan menjadi raudhah min riyadil jannah, tetapi menjadi yaitu kuburannya menjadi siksa kubur, betul. Dan juga di penjara seperti itu Pak Bu, ketika kita masuk kita bingung kita mau ngapain, tapi alhamdulillah kita sabar, kita dimotivasi sama Habib Rizik. Habib Rizik memberikan yaitu motivasi kepada kita. Habib Rizik memberikan spirit. Apa kata Habib Rizik Syihab? Kalian di penjara jangan sekali-kali kendor istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah bahwasanya kalau Allah sudah berkehendak, yang dikatakan kemenangan bukannya kemenangan kita apapun, tapi yang dikatakan kemenangan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah kasih berbagai macam nikmat. Saya di penjara makan 3 kali, tidur makan, paling ajar, begitu bangun tidurnya ada nasi kotak, udah kayak wali, nasi nyamperin sendiri. Nah alhamdulillah, begitu juga tahanan-tahanan yang lain Pak Bu. Begitu tahanan-tahanan yang lain juga begitu. Dia bilang mengatakan alhamdulillah Habib, saya mengamalkan zikir, saya mengamalkan sholawat yang Habib kasih, alhamdulillah keluarga saya Allah kasih rezeki yang gak juga. Ini seperti kayak alam barzah. Orang alam barzah ketika di dunianya baik mendapatkan nikmat kubur, betul. Maka dari itu Pak, saya ingatkan, tidak ada jalan lain, kita hidup cuma sementara. Berjuang, tidak berjuang pasti mati, betul. Berjuang nggak berjuang pasti mati, tapi kita mati berjuang membela agama dan Rasulnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat nanti lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia cuma sementara. Sesusah-susahnya kita di dunia, jangan sekali-kali menggadaikan akidah. Sesusah-susahnya kita di dunia, jangan sekali-kali menjual iman. Ingat, dunia cuma sementara, kenikmatan cuma sementara, susahnya cuma sementara. Nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, itulah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang Allah abadi, kenikmatan yang Allah kasih terus, yaitu tiada batas, insya. Maka dari itu alhamdulillah di bulan Maulid ini kita berkumpul, kita yaitu memuji Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, seorang Nabi yang sangat memikirkan umatnya, Nabi yang penuh ulas asih, yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Apa kata Allah? Sungguh telah datang, sungguh telah diutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Rasul yang kayak bagaimana?
min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasul yang apabila umatnya menderita, Rasulnya ikut menderita. Rasul yang apabila umatnya sakit, Rasulnya ikut sakit. Rasul yang kayak bagaimana? Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Rasul yang sangat mengharapkan kasih sayang kepada kita. Rasul yang mengharapkan kita semua selamat dunia akhirat. Rasul yang mengharapkan kita yaitu penuh dengan keimanan. Rasul yang memiliki ulas asih begitu besar. Itulah kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada amalan yang kita punya melainkan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta gak kepada Nabi Muhammad? Cinta gak kepada Nabi Muhammad? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, siap bela syariat Nabi Muhammad, siap berkorban untuk Nabi Muhammad, siap berkorban untuk agama Nabi Muhammad. Takbir! Maka dari itu, Pak Bu, ingatlah, kalau kita capek untuk Nabi Muhammad, insya Allah kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat cinta kepada kita, Pak Bu. Nabi sangat membanggakan kita ketika Nabi SAW merindukan kepada kita. Nabi mengatakan di depan para sahabatnya, apa kata Nabi Muhammad? Ahbabi, ahbabi, ahbabi. Nabi katakan kekasihku, kekasihku, kekasihku. Mata arwahum, mata alkohum. Kapan aku bisa melihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan kekasihmu itu ya Rasulullah? Yang kau harapkan, kau ingin melihatnya, yang kau harapkan, kau ingin berjumpanya. Alasna ahbaba, bukankah kami ini para sahabat kekasihmu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, la, tidak, bukan. Lalu sahabat kaget, Pak Bu, lalu siapa kekasihmu ya Rasulullah yang kau sangat idam-idamkan, yang kau sangat mengharapkan bertemu dengan mereka, siapa? Maka Nabi Muhammad mengatakan, kekasihku, kalian adalah sahabatku, kalian adalah sahabatku, kekasihku, qaumun min ummati, kekasihku, mereka dari umatku, mereka adalah dari umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah memandangku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita kira-kira pernah ketemu Nabi nggak, Bu? Pernah berjumpa dengan Nabi nggak, Pak? Nggak pernah. Kita jauh dibandingkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, kita nggak pernah. Tapi walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengakui kita sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Maka jangan sekali-kali mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan kecewakan Nabi Muhammad. Jangan mengecewakan Nabi Muhammad. Bawa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Al-Imam Busiri mengatakan di dalam kitab Burdahnya, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul asadu fi hajabi hatajin. Imam Busiri mengatakan, jika di dalam diri kalian, jika di dalam diri kalian ada pembelaan untuk Nabi Muhammad, jika di dalam diri kalian ada pembelaan Nabi Muhammad, ada cinta kepada Nabi Muhammad, andai kata singa ini raja hutan, betul. Andai kata singa melihat kalian, singa berhadapan dengan kalian, maka singa tersebut menjadi tunduk takut kepada kalian. Kenapa? Karena di dalam dada kalian membawa pembelaan kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita masuk surga belum tentu sholat kita, Pak Bu. Belum tentu sholat kita 5 waktu, paling 5 waktu belentang-belentong. Jangan kita harapkan dengan sholat kita. Ya apalagi luar biasa sholat subuh. Ya sholat subuh luar biasa, yang azan dia, yang qomat dia, imam dia, makmumnya karpet.
Coba tes. Sholat apa lagi? Sholat raweh. Sholat raweh paling mantap hari pertama sampai 7 Bu ya. Sampai-sampai pengurus masjid bilang doakan karena makmumnya terlalu banyak, kita akan melebarkan masjid. Alhamdulillah, doa pengurus masjid dikabulkan sama Allah. Itu masjid lebar sendiri. Tahu lebar sendiri, kemudian ada jamaahnya lagi. Tapi paling mantap ibu-ibu kalau terawih nih. Alah bapak-bapak, ibu-ibu saking semangatnya orang yang belum datang mungkin nanya duluan. Kira-kira ada bapak-bapak begitu sarungnya duluan? Hah? Iya nih anak muda nih, gua nanya ya anak muda. Ente datang maulid bagus, tapi lo lihat subuh besok pasti kesiangan lo. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita harapkan? Kita ibadah kita pas-pasan, puasa kita pas-pasan, zakat kita luar biasa pas-pasan. Kadang-kadang sodako trombol masjid yang lewat 2.000 sampai 100.000. Hah? Sekalinya 100.000 yang mungkin nyeselnya 1 minggu. Ya Allah, gua salah masukin. Tapi jangan khawatir Pak Bu. Ada penolong kita, yang dimana penolong kita sangat cinta kepada kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Begitu juga wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, 1 kali solawat Allah berikan 10 kali rahmat. Alhamdulillah. Maka yang menolong kita adalah Nabi Muhammad. Yang menolong kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan sama Nabi? Kita cintai ahlul bait Nabi, betul? Kita berjuang bersama para ahlul bait Nabi, para zuriyah Nabi, para habaib, apalagi imam besar kita Habib Rizik. Kita istiqomah di bawah komando beliau, kita doakan beliau, kita cinta kepada beliau. Tapi yakinkan, walaupun kita nggak pernah Nabi Muhammad, nggak pernah melihat Nabi Muhammad, kita cinta kepada habaib, habaib yaitu zuriyah Nabi. Kita cinta kepada Habib Rizik, salah satu cucu Nabi, yang dimana Habib Rizik bapaknya melihat bapaknya lagi, bapaknya melihat bapaknya lagi, bapaknya melihat bapaknya lagi, yang dimana para habaib nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat syafaat kita. Inilah yang membuat mengundang syafaat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum saya akhiri Pak Bu, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, Nabi mengatakan inna lillahi azza wa jalla thalatha hurumat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 kemuliaan. Man hafizahunna hafizallahu dinahu wa dunyahu. Barang siapa yang menjaga 3 kemuliaan Allah, maka Allah akan jaga agama dan dunia kita. Kita jaga 3 ini Pak Bu, dunia kita berkah, agama kita berkah. Tapi kalau kita nggak jaga 3 ini, dunia kita belangsak. Kalau orang Betawi bilang, agama kita belangsak, dunia kita belangsak. Apa 3 kemuliaan Allah yang mesti kita jaga? Yang pertama, hurmatul Islam, jaga kemuliaan Islam. Dengan apa cara kita menjaga kemuliaan Islam? Dengan cara kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan ngaku cinta Nabi tapi kita lecehkan syariat. Jangan ngaku cinta Nabi tapi kita nggak amalkan syariat. Kita amalkan syariat dari yang terkecil. Sholat bagian syariat, betul atau tidak? Allah perintahkan sholat, kita sholat. Puasa bagian syariat, kita puasa di bulan Ramadan. Yang perempuan Pak Bu, kita punya anak gadis, kita punya anak perawan, turun tutup pakai jilbab, tutup aurat, karena jilbab aurat adalah bagian dari syariat Islam.
Omong kosong cinta Nabi Muhammad. Tapi di rumah kita banyak orang-orang yang melanggar syariat. Kita punya anak perawan, pahanya ngablak aja. Pahanya ngablak aja. Makanya kalau ada anak perawan, perempuan yang auratnya kebuka, saya bilang lu kalah sama kuntilanak lu. Kuntilanak pakai gamis, betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi kalau anak perawan yang pahanya kelihatan, kalah sama kuntilanak. Betul apa tidak lu? Kuntilanak pakai apa? Gamis lulus. Berarti kalau ada orang gentayangan ini lebih menyeramkan dari kuntilanak nih. Nah ini kewajiban kita, apalagi sekarang zaman fitnah, betul atau tidak? Perintahkan anak kita sholat, Pak Bu. Dari kecil omong kosong cinta Nabi Muhammad, tapi anak kita sholat di depan anak kita tidak sholat, kita diamin saja. Omong kosong ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah baca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama, hurmatul Islam, jaga kemuliaan Islam. Yang kedua, kata Nabi, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, hurmatul nabiyukum, jagalah kehormatan Nabi kalian. Kita jaga kehormatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga yaitu kemuliaan Nabi Muhammad. Kita jaga kemuliaan Nabi Muhammad. Kita agungkan Nabi Muhammad. Banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang memberikan kita kepada syafaat. Karena Nabi Muhammad nanti yang memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Semua para nabi angkat tangan, nggak bisa menolong kita. Yang hanya bisa, yang terus yaitu yang bisa menolong kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan syafaat Nabi? Banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di hari kiamat yang kita andalkan adalah syafaat Nabi Muhammad. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan dalam murdahnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami maulaya sholli wa sallim semuanya abada. Ayo kita agungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Keluarkan sholawat kita, keluarkan suara kita untuk bersolat pada Nabi Muhammad. Muhtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami wa man takun li rasulillahi nusratuhu intal qahun asadu bi ajami tajimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya Sallu ala Nabi. Jadi yang kedua, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jaga kemuliaan Nabi Muhammad. Siap jaga kemuliaan Nabi Muhammad. Siap jaga kemuliaan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga Allah katakan, kalau kita ingin dijaga oleh Allah,
Kalau dunia kita ingin berkah, agama kita ingin berkah dijaga oleh Allah, Nabi mengatakan hurmatu ahli baiti, jaga kemuliaan keluargaku, jaga kemuliaan para ahlul bait Nabi, cintai para ahlul bait Nabi, cintai zuriyah Nabi, cintai para alim ulama, karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka demi Allah, saya saksikan kalian sekarang yang cinta kepada ulama, apalagi ulama sedang dizolimi. Betul atau tidak? Kita cinta kepada Habib Rizik Syihab, kita cinta kepada Habib Rizik Syihab, kita cinta kepada para habaib. Andai kata para habaib Habib Rizik belum bisa membalas kalian, ingatlah Nabi Muhammad yang membalas kalian nanti baru. Takbir, takbir. Ini Nabi katakan dalam hadisnya di dalam kitab Ihyatul Bait lil Fadl Ahlul Bait karangan Imam Suyuti. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, barang siapa orang yang berbuat baik kepada anak cucuku belum sempat membalasnya, akan aku balas nanti di hari kiamat di Allah. Maka dari itu saya mau tanya di sini, siap doakan imam besar kita Habib Rizik? Siap doakan Habib Rizik? Doakan setiap sholat 5 waktu agar Habib Rizik diberikan kemenangan. Habib Rizik diberikan kemenangan. Musuh-musuhnya diberikan hidayah oleh Allah. Orang-orang yang bencinya diberikan hidayah oleh Allah. Kalau memang hidayah nggak bisa, Allah hancurkan. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini, nanti kelak kita berkumpul di surga. Amin ya Rabbal. Jadi alhamdulillah 8 bulan saya bisa keluar. Saya masuk panitia maulid, masuk di gara-gara panitia maulid. Habib tahanan bingung, Bu. Habib masuk kenapa panitia maulid? Maksudnya Beb, lu wajib bingung kan, juga bingung. Tapi alhamdulillah ambil hikmahnya, bisa ngajar di situ, betul. Tahanan-tahanan nanti begitu keluar menjadi pecinta Nabi Muhammad, betul. Menjadi pejuang-pejuang Islam, betul. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.